Misi bersama Turki dan Bayraktar dalam pengembangan pesawat tempur berbasis kapal induk mengungkapkan bahwa Bayraktar TB3 dan 2 pesawat tempur MIOS akan melaksanakan tugas mereka bersama di atas kapal induk lokal TGG. Perusahaan tersebut menyatakan dalam sebuah tweet di Twitter pada hari Rabu bahwa Bayraktar TB3 dan pesawat tempur tak berawak MIOS lokal akan bekerja sama dengan TGG Anatolia untuk melindungi tanah air biru, mengacu pada perairan teritorial Turki di berbagai lautan. Dan pada hari Selasa, perusahaan Bayraktar mengungkapkan desain konseptual dari proyek pesawat tempur MIOS dan menerbitkan melalui akunnya di Twitter untuk pertama kalinya gambar desainnya. Dalam sebuah laporan berjudul Turki yang bangkit dan tegas menciptakan pilihan sulit bagi Amerika Serikat, salah satu surat kabar nasional paling populer di Jepang, Nikkei Asia, mengangkat kekhawatiran AS tentang meningkatnya pengaruh militer Turki dan dampaknya terhadap hubungannya dengan Ankara. Laporan tersebut menekankan bahwa perang yang dipimpin oleh pesawat tak berawak Turki membuat Washington tidak mungkin mengabaikan pengaruh Ankara, mencatat perkembangan signifikan dalam industri militer Turki, dan baru-baru ini membuktikan nilainya dalam pertempuran di lapangan di Bakarabah, Suriah, Libya, dan Irak. Mengubah konsep perang udara. Selçuk Bayraktar, seorang insinyur berusia awal 40-an yang dididik di American Massachusetts Institute of Technology, menjelaskan bahwa pesawat tak berawak yang dikenal sebagai MIOS akan memiliki kecepatan supersonik, kemampuan siluman tinggi, dan muatan maksimum hampir 1,5 ton. Pesawat tempur tak berawak yang diberi nama MIOS ini akan mengubah konsep perang udara, dan mereka akan menggantikan pesawat generasi kelima, kata Bayraktar saat berjalan di dalam pusat penelitian dan produksi drone di Istanbul, melewati berbagai jenis yang sudah jadi dan lainnya yang sedang dibangun, pesawat terbang. Dalam perbedaan mendasar dari drone di seluruh dunia, model MIOS dari Bayraktar dapat lepas landas tanpa perlu ketapel, dan memiliki kemampuan untuk lepas landas dari kapal dengan jalur yang lebih pendek seperti kapal serbu amfibi Turki TCGAN-ADOLU, yang akan melihat cahaya, hari tahun depan. Drone Turki telah mengubah hasil dari konflik regional baru-baru ini, dan telah menarik perhatian para ahli militer di seluruh dunia. Beberapa ahli menggambarkan perang baru ini sebagai tahap pembuka dari sebuah revolusi dalam urusan militer. Sementara itu Presiden Turki Erdogan merujuk pada jangkauan regional yang berkembang di negara itu dalam pidatonya kepada anggota parlemen partai yang berkuasa awal bulan ini, dengan mengatakan, Turki sekarang memiliki kekuatan, kemauan dan tekad untuk menghilangkan ancaman apapun terhadap persatuan tanah air dan bangsanya dan keabadian negaranya, dalam dunia. Dan dia menambahkan, kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menggagalkan setiap ancaman atau serangan aktual atau potensial terhadap kepentingan politik dan ekonomi Turki sebelum mereka mencapai perbatasan kami. Pengaruh militer Turki yang baru dan keinginan untuk menggunakannya menimbulkan ketakutan di Washington, terutama dengan militer Turki yang membuktikan keberhasilan mereka di Suriah, Libya dan wilayah Karabah, dan permintaan banyak negara untuk mengimpornya dari Ankara. Di Suriah, serangan pesawat tak berawak Turki menjatuhkan 2 jet dan 2 pesawat tak berawak, serta 8 helikopter, 135 tank, dan 10 sistem pertahanan udara, sementara menewaskan atau melukai 2.557 orang, menurut perkiraan Ankara. Di wilayah Karabah Azerbaijan, dibebaskan dari pendudukan Armenia di Kaukasus Selatan, pasukan Azerbaijan yang didukung oleh Turki menghancurkan 190 tank, 100 pengangkut personel lapis baja dan kendaraan tempur infanteri, bersama dengan lusinan sistem pertahanan udara, sambil membunuh lebih dari 4.000 orang, dan kerusakan serupa juga terlihat pada drone Turki di Libya dan Irak, menurut laporan surat kabar Jepang. Dilema dan pilihan sulit bagi Washington. Surat kabar yang sama menunjukkan bahwa langkah-langkah tegas dan tegas Ankara, mengenai kepemilikannya atas kekuatan militer yang diproduksi secara nasional dan senjata pertahanan rudal yang konsisten dengan kebutuhannya yang sah untuk mempertahankan keamanan nasionalnya, telah menimbulkan kekhawatiran di antara Kongres AS dan Gedung Putih. Turki tidak berperilaku sebagai sekutu NATO, kata Senator James Rees, anggota Partai Republik dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, merujuk pada akuisisi sistem pertahanan udara S-400 Rusia oleh Ankara dan peningkatan pengembangan drone. Victoria Nuland, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik, mencari pendekatan yang lebih bernuansa, mengatakan bahwa ada area di mana kedua sekutu sangat setuju dengan kebijakan dan prospek, tetapi ada yang lain, di mana kita memiliki perbedaan yang mendalam dengan pemerintah Turki. Kemitraan kami dengan Turki, yang memiliki tentara terbesar kedua di NATO, memungkinkan kami untuk menunjukkan kekuatan di kawasan itu dan mempertahankan sisi timur dan selatan NATO, tambahnya. Nuland juga memuji tawaran Turki untuk menangani keamanan di Bandara Kabul setelah penarikan AS dari Afghanistan, menggambarkan keputusan itu sebagai sangat disambut dan sangat penting bagi kita semua dan mereka yang ingin terus mempertahankan kehadiran diplomatik yang kuat di Afghanistan. Laporan tersebut diakhiri dengan kata-kata Richard Utzden,
seorang penasihat geopolitik dan mantan anggota tim perencanaan kebijakan Departemen Luar Negeri AS, yang menyatakan bahwa meskipun pihak berwenang AS mungkin ingin mengejar diplomasi kursif untuk memperbaiki perilaku Turki, jalan ini selalu gagal. Ketika tekanan tidak disertai dengan solusi yang dapat diterima yang kreatif dan bernilai bagi kedua belah pihak.